Halo semua, masih bersama Danu di sini dan pada hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengupload website Joomla yang sudah jadi di komputer kita ke komputer yang ada di hosting. Dengan kata lain, website Joomla-nya yang kita bikin di komputer lokal akan kita online-kan. Jadi ceritanya, website ini adalah website Joomla yang sudah jadi. Ya, sudah saya isi dan sudah saya hias-hias. Website ini akan kita online-kan. Caranya, masuk dulu ke dalam folder htdocs. Folder htdocs biasanya ada di C, xampp, htdocs. Ini D karena saya menginstalnya di D. Jadi xampp-nya itu saya install di D. Setelah masuk ke htdocs, masuk saja langsung ke folder Joomla-nya. Jadi website ini folder Joomla-nya ada di mana? Kalau saya namanya TwistBrick. Masuk ke situ. Kemudian file-file yang Anda lihat ini itu harus di-zip semua. Caranya tinggal di blok aja semuanya. Kemudian klik kanan di salah satu filenya. Misalnya saya klik kanan di index.php. Dari situ pilih send to dan pilih compress zip folder. Pilih yes. Kemudian tunggu saja sampai prosesnya selesai. Bila sudah selesai, Anda akan mendapatkan sebuah file bernama index.zip. Nama filenya tergantung dari sewaktu Anda mengklik kanan file yang di blok semuanya ini. Kalau Anda mengklik kanannya di folder komponen, nanti hasilnya adalah file bernama komponen.zip. Nah, hasil dari zip tersebut silakan diletakkan di file yang di folder yang mudah diakses. Contohnya di sini saya taruh di desktop. Nah, nanti file ini akan kita upload ke internet. Langkah selanjutnya sebelum kita upload file Joomla ini ke internet adalah kita siapkan dulu database Joomla ini di hostingnya. Caranya, masuklah ke halaman cPanel atau control panel hosting Anda. Login ya dengan username dan password yang Anda dapatkan setelah Anda menyewa domain dan hosting. Setelah Anda login, yang halamannya akan tampil seperti ini. Ini adalah halaman cPanel atau halaman kontrol panelnya. Di sini langsung saja cari di bagian databases. Di bagian database ini Anda lihat icon yang bernama MySQL Database Wizard. Klik icon tersebut. Nanti akan keluar tampilan seperti ini, yaitu tampilan yang akan memandu Anda untuk membuat database di hosting. Nanti akan dipandu langkah demi langkah. Step yang 1, create database. Di sini kita disuruh untuk membuat database baru. Ya, silakan buat nama database-nya terserah Anda apa. Misalnya di sini saya akan membuat TwistBrick. Setelah Anda tulis, langsung saja klik tombol next step. Kemudian akan tampil step yang kedua. Namun sebelum kita lanjutkan, lihat dulu di bagian sini. Ini adalah nama database yang tadi Anda buat. Perhatikan, tadi kita hanya menuliskan TwistBrick. Tapi yang terbuat database-nya itu bernama sesuatu di sini. Ini beda-beda tiap komputer. Tiap hosting itu beda-beda. Ini adalah prefix ya, awalan. Ini juga harus diperhatikan ya. Jadi nama database itu bukan cuma TwistBrick aja, tapi melainkan prefixnya tambah nama database-nya. Supaya tidak lupa, tulisan ini atau nama database ini kita simpan. Kita copy, kita simpan ke dalam sebuah notepad. Ya, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Step yang kedua. Langkah yang kedua adalah kita disuruh membuat username yang akan mengakses database tersebut.
Nama username-nya bebas. Anda bisa isikan apa saja. Misalnya saya isikan Fendi di sini. Lalu kita akan disuruh mengisikan password ya untuk username tersebut. Isilah passwordnya terserah Anda. Kalau di sini saya isikan misalnya Fendi 123. Kemudian tulis lagi di bawahnya Fendi 123. Bila sudah, langsung klik tombol Create User. Nah, di sini ada step ketiga. Ya, namun sebelum ke step 3 atau ke langkah ketiga, perhatikan dulu di sini, di atasnya. Di situ ada user yang baru saja kita bikin. Perhatikan, tadi kita tulisnya Fendi, tapi yang terbentuk ada prefix di depannya. Nah, nama usernya itu adalah gabungan dari prefix dan nama yang kita bikin tadi. Kalau di sini namanya adalah macfendi_fendi. Kita catat saja di notepad supaya tidak lupa. Seperti ini. Kemudian passwordnya adalah Fendi123. Ini juga dicatat ke dalam notepad. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Step ketiga adalah kita akan mengatur hak akses untuk user Fendi ini. Caranya, kita berikan saja all privilege supaya Fendi ini bisa mendapatkan semua aksesnya. Bila sudah, klik next step. Nah, ini adalah tampilan sukses. Ya, jadi kalau keluar tampilan ini berarti Anda telah selesai membuat database baru di hosting. Dari sini kita masuk lagi ke halaman home pada control panel hosting. Ini dia halaman home dari control panel di hosting. Sekarang kita akan lihat hasil database yang baru kita bikin tadi. Caranya, carilah di bagian databases. Kemudian klik icon PHP My Admin. Nah, lihat di sebelah kirinya, ini adalah halaman PHP My Admin. Di sebelah kiri ada database macfendi_twistbrick. Ini adalah database yang baru saja kita bikin tadi. Silakan diklik database tersebut. Kemudian lihat di sebelah kanannya. Di situ ada tulisan No Table Found in Database. Artinya apa? Artinya database tersebut masih kosong, belum ada isinya. Nah, kita harus isi database ini dengan isi yang ada di komputer lokal kita. Jadi, langkah selanjutnya adalah kita akan buka PHP MyAdmin di komputer lokal. Ya, jangan sampai salah, ini adalah PHP MyAdmin yang ada di komputer hosting. Sekarang kita akan buka PHP MyAdmin yang ada di komputer lokal. Caranya, buka tab baru, kemudian ketikkan di sana localhost PHP MyAdmin. Nah, ini adalah PHP MyAdmin yang ada di komputer lokal. Carilah nama database yang Anda gunakan untuk website Joomla yang mau Anda upload ke hosting. Di sini, nama databasenya adalah Twistbrick. Setiap orang pasti beda-beda databasenya, jadi sesuaikan dengan database yang Anda bikin masing-masing. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada tabel-tabelnya. Artinya apa? Artinya datanya sudah ada. Nah, data ini akan kita kirim ke PHP MyAdmin yang ada di komputer hosting. Caranya gimana? Caranya di PHP MyAdmin lokal ini yang ada di komputer kita, itu klik saja icon export yang ada di bagian atas sini. Kemudian bisa langsung saja klik go di sini. Pilih save file, terus pilih OK. Di komputer saya akan diminta untuk meletakkan foldernya mau di mana. Ya, jadi nanti hasilnya adalah database-nya itu adalah twistbrick.sql. Nah, ini mau disimpan di mana? Pilih saja di desktop ya. Save, taruh di desktop. Nah, kalau misalnya ada
lupa naruhnya di mana, dari setelah di-download ini, itu Anda bisa klik kanan, kemudian klik Open Containing Folder. Nanti komputernya akan membukakan di folder mana database yang tadi diekspor itu tersimpan. Nah, ini ada di desktop. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kembali lagi ke phpMyAdmin yang ada di komputer hosting. Dari sini, kita tinggal klik tombol import. Setelah masuk ke import, klik browse your computer. Nah, di sini kita akan disuruh mencari database yang tadi kita simpan, yang ada di desktop. Ini dia, twistbreak.sql. Pilih database tersebut, kemudian klik open, dan kemudian scroll ke bawah, cari tombol go, dan klik tombol tersebut. Sekarang programnya akan mengimport data yang tadi tersimpan di desktop. Bila tidak ada masalah, akan keluar tulisan seperti ini, import has been successful. Dan kita lihat di sebelah kiri, ini dia table-table database-nya sudah masuk semua. Berarti sekarang kita sudah menyiapkan database untuk jumlah yang mau kita upload. Setelah langkah ini selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan upload jumlahnya. Jadi jumlahnya akan benar-benar kita upload sekarang. Untuk mengupload jumlah tersebut, kita bisa menggunakan file manager yang ada di control panel ya. Jadi masuk saja ke home, kemudian cari di bagian files, cari icon file manager. Bisa lewat sini atau kita bisa menggunakan software tambahan atau software bantuan yang lain. Software tersebut bernama FileZilla. Software FileZilla adalah software untuk mengupload file ke komputer hosting. Untuk melakukan hal tersebut, pertama-tama Anda harus isi dulu form di atas sini. Yang pertama, kita disuruh menulis hostnya. Host ini, username, password, ini akan Anda dapatkan setelah Anda menyewa hosting. Yang nanti akan di-email nama hostnya, username, dan passwordnya. Jadi silakan isi host, username, password sesuai dengan yang di-emailkan ke Anda. Di sini saya akan isikan punya saya sendiri. Bila sudah Anda isikan seperti ini, langsung saja klik tombol Quick Connect. Dan FileZilla akan mencoba untuk melakukan koneksi ke komputer hosting Anda. Setelah berhasil seperti ini, keluar tulisan Directory Listing Successful. Lihat di sebelah kanan. Di sebelah kanan adalah isi folder yang ada di komputer hosting. Ya, di bagian remote site, klik tombol tanda tambahnya, kemudian klik tombol maksudnya folder public HTML. Di public HTML, disinilah biasanya tempat kita mengupload file jumlahnya. Ya. Ini adalah foldernya, dan di bawah ini adalah isi dari folder tersebut. Kemudian, tinggal kita upload saja file jumlahnya. Tadi file jumlahnya saya simpan di desktop dengan nama index.zip. Nah, untuk mengupload index.zip ini caranya mudah sekali, tinggal kita tarik saja, kita drag saja ke dalam FileZilla. Seperti ini, ya, tinggal ditarik saja ke bagian kanan di bawah sini. Tarik, lepas, dan silakan tunggu sampai proses uploadnya selesai. Bila proses uploadnya telah selesai, file tersebut akan tampil di sini. Kemudian, setelah kita berhasil mengupload, kita kembali lagi ke halaman cPanel atau halaman kontrol panel.
Dari sini kita masuk ke File Manager. Caranya carilah di bagian Files, kemudian klik icon File Manager. Klik Go, dan kita masuk ke halaman File Manager. Di halaman File Manager ini, cari di sebelah kanan file bernama configuration.php. Klik kanan file tersebut, kemudian pilih Edit atau Code Edit. Kalau keluar Windows seperti ini, klik aja tombol Edit, dan nanti akan keluar tampilan seperti ini. Ini adalah isi dari file configuration.php. Ini adalah kode program. Di sini kita disuruh untuk menyesuaikan settingannya dengan yang ada di hosting. Nggak perlu semuanya kita rubah-rubah, yang perlu kita rubah cuman di bagian sini. Ya, sini dan sini. Dan nanti ada lagi di bawahnya. Pertama-tama di bagian user. User ini harus kita ganti dengan username database yang telah kita buat sebelumnya. Masih ingat catatan kita? Sewaktu kita membuat database baru, kita membuat catatan seperti ini. Nah, user itu adalah ini dia. Ini adalah user untuk mengakses database Joomla yang sudah online. Tinggal copy paste saja user tersebut, gantikan user yang ada di sini dengan user yang baru. Kemudian di bawahnya ada passwordnya. Password ini harus kita isi dengan password user tersebut. Dari mana mendapatkannya? Kita lihat lagi catatannya. Password untuk user tersebut adalah Fendi123. Kita copy, kita isikan ke dalam sana. Bila sudah, lihat lagi di bawahnya, ini adalah DB. DB ini adalah nama database yang digunakan. Nama databasenya juga melihat dari catatan kita, yaitu MikeFendi_twistbreak. Ini adalah database yang kita bikin tadi. Copy dan tiban isian yang lama dengan isian yang baru. Perlu diperhatikan untuk mengedit-edit ini itu harus hati-hati karena ini adalah sudah masuk ke wilayah programming. Jadi salah sedikit programnya bisa tidak jalan. Bila sudah, ini sebenarnya sudah bisa kita simpan dan kita lihat hasilnya. Namun kalau mau lebih sempurna lagi, di bagian bawah ada dua settingan lagi yang harus diatur. Yang pertama adalah logpad. Logpad di sini kita lihat dia masih mengarah ke folder yang ada di komputer lokal. Nah, ini harus dirubah, disesuaikan dengan yang ada di komputer hosting. Ya. Jadi apa foldernya yang ada di komputer hosting bisa kita lihat di File Manager. Ya, di bagian File Manager, lihat di bagian sebelah kiri yang ada icon gambar rumahnya, bukan yang ini, tapi yang di bawahnya, yang di bawah tulisan Collapse All. Di situ ada tulisan Home MikeFendi. Ambillah tulisan tersebut, kemudian simpan ke dalam catatan notepad kita. Ya, ini dihilangkan saja tanda kurung tutupnya. Kemudian ini akan dilanjutkan dengan tulisan yang ada di atas sini, yaitu public HTML. Ya, copy, kemudian kasih slash dan paste tulisan public HTML. Selanjutnya, lihat. Selanjutnya, tinggal tuliskan saja logs. Ya, logs ini adalah folder yang terdapat di sebelah kanan yang merupakan bagian dari Joomla. Ini dia.
Nah, jadi tinggal tambahkan /logs. Seperti ini. Nah, ini adalah struktur folder yang ada di komputer hosting. Klik kanan, copy dan paste ke logpad yang kira-kira ada di baris ke-56. Sudah? Sekarang yang bawahnya. Yang bawahnya itu sebenarnya tinggal begini saja, ya. Hapus semuanya, sisakan TMP-nya saja, kemudian copy paste dari yang atasnya. Ya. Jadi ini sama strukturnya, cuman beda di ujungnya aja. Kalau yang logs dia tulisannya LOGS, yang TMP dia tulisannya TMP. Bila sudah, silakan langsung saja klik tombol save change yang ada di bagian kanan atas. Setelah Anda klik save change, saatnya kita tes apakah websitenya bisa sudah jalan. Tinggal ketikkan nama domainnya apa. Di sini nama domainnya twistbrick.net. Dan kita tunggu apakah berhasil, saudara-saudara. Lihat, ini sudah keluar tulisannya home. Kita tunggu sebentar lagi. Iya, sudah berhasil. Ya, ini dia website Joomla yang sudah online. Itulah cara mengonlinekan website yang ada di lokal, website Joomla kita, ke hosting. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video tutorial yang lain.